Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfariza. Saya ditugaskan untuk membuat resume mengenai seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum merupakan salah satu soft skill yang sangat disarankan untuk dimiliki dan dikembangkan. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum sesuai dengan karakteristik masing-masing, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Public speaking itu bukan hanya tentang berkomunikasi dengan lisan, namun bagaimana attitude kita terhadap lawan bicara kita. Salah satu contohnya berkaitan dengan body language. Kita harus memberikan body language dan kemampuan komunikasi lisan secara maksimal agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan. Ada 4 jenis gaya dalam public speaking. Yang pertama adalah pidato informatif. Nah, dalam pidato informatif ini, pembicara menjabarkan topik tertentu didukung dengan fakta-faktanya, yang artinya pembicara harus meriset dan mengumpulkan data mengenai topik tersebut dengan cermat. Yang kedua ada pidato persuasif. Di dalam pidato persuasif ini tidak sekedar memaparkan fakta, tapi juga berusaha membujuk atau mengubah opini pendengar mengenai suatu ide atau produk. Pidato persuasif bisa menjadi sulit jika dibawakan di hadapan orang-orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Yang ketiga adalah pidato aksi. Di dalam pidato aksi ini berusaha meyakinkan pendengar untuk melakukan tindakan, bukan hanya mengubah pandangan, tapi mendorong pendengar untuk beraksi. Yang terakhir ada pidato menghibur. Jadi di dalam public speaking ini tidak selamanya bersifat formal atau kaku. Dalam acara-acara tertentu kita memerlukan pidato yang dapat menghibur dan mencairkan suasana. Pidato-pidato ini biasanya ditemukan di acara-acara seperti pernikahan, pesta wisuda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa tips melakukan public speaking. Yang pertama, jangan langsung berbicara saat baru tampil ke depan. Pada saat namamu dipanggil, biasanya rasa gugup mulai memuncak. Nah, bahkan bisa mengakibatkan gemeteran ataupun berkeringat. Pada saat itu, jangan langsung berbicara untuk menutupi kegugupanmu, melainkan coba jalan perlahan dan coba mengatur nafas sebelum memulai bicara. Tips yang kedua yaitu jaga kontak mata dengan audiens. Jika belum terbiasa dan masih merasa gugup untuk memandang audiens tepat di mata, coba alihkan pandanganmu ke bagian batang hidung dan dahi. Lalu usahakan agar pandanganmu tidak terus-terusan beralih dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian tips yang ketiga, bicara dengan perlahan. Biasanya seseorang yang merasa gugup akan berbicara terlalu cepat dan malah melewati poin-poin penting yang ingin disampaikan, yang akhirnya mengakibatkan informasi yang akan disampaikan malah tidak jelas dan sulit dipahami oleh audiens. Tips yang keempat yaitu fokus untuk memberi bukan meminta. Menurut Douglas, pembicara yang melakukan presentasi semata-mata hanya untuk terkenal atau memaksa audiens untuk setuju dengan ide-idenya justru membuat penonton tidak memperhatikan mereka. Ternyata alasannya sederhana. Kamu harus bisa memberikan nilai baru dan inspirasi, bukan hanya berbicara demi mendapatkan ketenaran atau sekedar pengikut. Tips yang kelima yaitu cuek dengan para haters. Apa sih maksud dari tips yang kelima ini? Nah, jadi pada saat kalian melakukan presentasi di depan banyak audiens, pasti akan selalu ada orang yang tidak setuju dan tidak suka dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, jangan sampai kamu terlalu fokus mengurusi orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Tidak perlu menghiraukan kritik yang tidak membangun, dan fokuslah pada mereka yang mendukungmu, agar kamu bisa lebih percaya diri dan lebih tenang dalam melakukan public speaking. Sekian resume mengenai seni dan gaya dalam public speaking. Saya Nabila Alfariza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.